yang berbunyi, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi jelas di sini bahwa perbuatan di dunia ini, perbuatan apapun, sebaik apapun, ya, mau jungkir balik apapun, tidak dapat menghapus dosa. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat berbuat baik, ya. Ini kita lihat jelas di dalam Roma 23 ayat 26, ya. Di situ tertulis, ya, bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena perbuatan baik yang benar-benar dikategorikan adalah perbuatan baik adalah perbuatan yang diawali dengan iman, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, ya, diawali dengan kasih kita kepada Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu kedua. Jadi konsep dasar keselamatan yang harus kita mengerti. Ketiga, yang sangat penting saya rasa, yang tidak kalah penting adalah konsep dasar Alkitab, ya. Kita tahu sendiri semuanya bahwa sola scriptura, hanya oleh kitab suci, merupakan satu-satunya sumber otoritas yang tertinggi dalam jalan kebenaran. Dan ajaran mutlak kekristenan kita ada di Yohanes 14:6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, serta diakui oleh denominasi Kristen apapun, ya, semuanya memegang teguh kebenaran dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab ada mengandung 5 unsur yang sangat penting sekali yang kita harus ketahui supaya kita bisa mengerti Alkitab. Pertama adalah di dalam Alkitab tercantum, ya, education atau didaktif, ya, nasihat, petunjuk, mendidik, mengajar. Di situ jelas, ya, kita baca Tuhan Yesus belum pernah mengatakan dia berkhotbah, tetapi Tuhan Yesus ketika kita baca perumpamaan yang banyak yang dia berikan kepada kita, anak yang hilang, terus kemudian domba yang hilang, kemudian siapa lagi, Dilma yang hilang, terus perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan sebagainya dan sebagainya. Itu bersifat untuk mendidik kita, ya, bukan untuk diikuti. Kedua adalah deskriptif. Alkitab banyak memberikan kita gambaran. Banyak sekali, ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya. Laut terbelah, ya. Burung gagak bisa mengantar makanan untuk Elia. Oh, banyak lagi kalau saya sebutin nanti waktunya nggak ada. Itu bersifat menggambarkan, dan itu sama sekali bukan berarti kita harus seperti itu. Jelas, ya? Itu adalah bersifat deskriptif. Yang ketiga inilah yang harus kita ikuti, yaitu apa? Hukum, ya. Hukum di sini apa? Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial. Tetapi kan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, sehingga kita sekarang ini untuk seremonial sudah banyak yang sudah dieliminasi, ya. Kemudian juga yudisial, ya, sudah otomatis masuk ke dalam hukum negara. Yang kita harus pegang semuanya adalah hukum moral yang sudah diupdate oleh Tuhan Yesus. Ya, hukum moral itulah yang kita harus ikuti, yang memang dijalankan tidak ada kata tidak. Keempat adalah nubuatan, ya. Kita lihat banyak nubuatan, ya, dalam Alkitab yang oleh nabi-nabi banyak sekali. Kelima adalah pewahyuan, ya, yang diterima oleh Yohanes yang memberikan kita visi mengenai akhir zaman. Ya, jadi 5 hal ini kalau kita bisa mengerti, maka kita bisa mengerti Alkitab. Kita tidak mencampur baurkan lagi, ya, menggambarkan yang bersifat deskriptif kita harus ikuti, wah, salah. Bersifat mengajar, ya, kita harus melihat itu sebagai pengajaran, bukan diikutin, ya. Kemudian yang lain-lain, ya, seperti Pentakosta itu juga digambarkan bahwa Roh Kudus turun, semua orang bisa berbicara dengan bahasa-bahasa. Kemudian bahasa itu bisa dimengerti oleh sekian banyak bangsa. Itu bisa terjadi sekarang juga. Tetapi itu bukan wajib untuk kita ikuti, ya. Karunia juga itu bahas
bahasa roh adalah satu karunia. Tapi karunia-karunia itu tidak harus harus diikutin oleh semua orang, ya. Satu karunia tidak bisa diberikan kepada semua orang. Demikian juga apa? Demikian juga satu orang tidak bisa mendapatkan semua karunia. Ya. Jadi hal ini saya tegaskan 3 konsep dasar iman, konsep dasar keselamatan, konsep dasar Alkitab. Kalau kita bisa mengerti ini, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mengerti firman Tuhan. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh siapapun, termasuk iblis, termasuk juga pengajar-pengajar yang mungkin ingin menyesatkan kita. Kita sudah punya saringan yang bisa menyaring kita, sehingga kita ke depan kita tidak akan lagi menerima ajaran salah. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan dimanapun, tetapi ketika kita mendengarkan, kita semua punya ketiga konsep itu, maka apapun ajaran yang salah, pasti kita sudah saring di dalam diri kita. Jadi tidak akan masuk ke dalam hati kita. Kalau kita mendengar satu salah, kita harus buang. Kalau kita terima sesuatu yang baik, kita terima dengan baik. Ya, kiranya firman Tuhan ini ataupun jawaban saya ini bisa memberkati saudara sekalian, supaya kita semua orang Kristen betul-betul menguasai apa itu? 3 konsep dasar kekristenan. Itu sangat penting sekali, ya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apakah saudara sudah jelas? Amin. Ya, terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.